Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan berhasil menuntaskan ajang lari ultramaraton Bandung Ulta 100 km. Meski menghadapi medan berat, Kapolda yang dikenal hobi berlari ini mampu mencapai garis finish. Keikutsertaan Irjen Pol Rudi Setiawan dalam lomba lari jarak jauh ini diakui bukan perkara mudah, terutama di tengah kesibukannya menjalankan tugas sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Namun semangat untuk mendukung ajang olahraga kebanggaan warga Bandung membuatnya tetap bertekad menaklukkan rute yang disiapkan panitia. Salah satu tantangan terberat yang ia hadapi adalah saat melintasi Gunung Burangrang. Jalur yang kerap disebut Gunung Komando tersebut menjadi rintangan paling menguras tenaga sekaligus mental. Meski demikian, keberhasilan menuntaskan rute menjadi pengalaman berharga sekaligus bukti daya juang seorang perwira tinggi Polri. Bandung Ultra 100 tidaklah hal yang mudah atau event yang gampang, terutama bagi kami yang kesibukan sehari-hari melaksanakan tugas sebagai pelayan pelindung masyarakat. Tapi kami punya tekad, kami ingin memeriahkan event anak Bandung. Kami sebagai warga Bandung sangat sekali mendukung event ini. Kebanggaan masyarakat Bandung, kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Dan ini akhirnya kami bisa menyelesaikan dalam waktu yang 16 jam, cukup lama. Tapi kami bangga bahwa kami punya mental bagus untuk semangat menyelesaikan perjuangan yang tidak mudah. Terima kasih semuanya. Rintangannya yang paling berat cuma Gunung Burangrang. Nah, itu dia yang paling berat. Itu Gunung Komando, luar biasa. Ada pesan khususnya kan? Pesan khususnya ya mungkin event berikutnya kita akan ikut lagi. Irjen Pol Rudi Setiawan menilai keberhasilannya ini tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga bentuk apresiasi terhadap masyarakat Jawa Barat yang turut memeriahkan event olahraga bergengsi tersebut. Ia bahkan menyampaikan optimismenya untuk kembali berpartisipasi pada gelaran tahun mendatang. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho menghadiri rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi Sulteng yang digelar di Ruang Kerja Gubernur pada Senin 15 September 2025. Rapat ini membahas isu strategis terkait penanganan pertambangan tanpa izin, khususnya komoditas emas yang marak terjadi di sejumlah wilayah Sulteng. Hadir dalam forum tersebut Gubernur Sulteng Anwar Hafid, Wakil Gubernur Reni Arniwati Lamajido, Pangdam 23 Palakawira Majen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, Ketua DPRD Haji Muhammad Arus Abdul Karim, dan Kajati Sulteng Nuzul Rahmat. Sejumlah kepala daerah termasuk Bupati Sigi, Bupati Donggala, dan Wali Kota Palu juga turut mendampingi jalannya rapat koordinasi. Rapat Forkopimda kali ini menyoroti aktivitas peti yang dinilai semakin meresahkan. Pertambangan ilegal tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial serta mengganggu stabilitas keamanan daerah. Gubernur Sulteng Anwar Hafid menegaskan bahwa rapat ini menjadi langkah awal dalam mencari solusi komprehensif terhadap maraknya aktivitas peti. Menurutnya, penanganan harus dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan aspek hukum, lingkungan, dan sosial kemasyarakatan. Rapat rutin yang sering kita lakukan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, hari ini lengkap, semua muspida hadir. Kami membahas beberapa hal berkaitan dengan kondisi Sulawesi Tengah dari segala aspek, dari aspek ekonomi, dari aspek Kamtibmas, juga hal-hal lain yang berkaitan dengan daerah ini. Ada satu hal yang kami tadi fokus membicarakan bagaimana upaya penertiban pertambangan tanpa izin, illegal mining yang ada di Sulawesi Tengah ini, termasuk juga illegal fishing, illegal lodging, yang menjadi salah satu juga bagian daripada cita Bapak Presiden itu untuk mendukung ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Tengah ini.
Mudah-mudahan apa yang kami hasilkan ini insya Allah tentu akan menjawab berbagai keluhan masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah ini, teristimewa tadi terkhusus persoalan pertambangan tanpa izin. Semoga saudara-saudara kita yang sekarang ini melakukan kegiatan ilegal itu untuk bisa mengurungkan niatnya, dan kami percaya bahwa kami pemerintah akan terus memberikan solusi yang terbaik. Yang penting jangan ilegal. Kepolisian siap mendukung penuh langkah-langkah yang dihasilkan dalam rapat Forkopimda. Ia menekankan bahwa kolaborasi semua pihak sangat penting untuk menjaga kondisivitas daerah dari dampak negatif pertambangan ilegal. Tujuan utama penertiban peti bukan hanya menghentikan aktivitas ilegal, tetapi juga mencarikan solusi yang adil bagi masyarakat agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara sah dan berkelanjutan. Adapun tindak lanjut yang disepakati mencakup pembentukan Satgas Penanganan Peti, pemetaan wilayah rawan, sinkronisasi dengan RT/RW, serta penegakan hukum terpadu. Rapat juga menghasilkan rekomendasi strategis diantaranya pemberdayaan masyarakat penambang tradisional agar beralih ke jalur legal, serta penyusunan program pemulihan lingkungan di wilayah terdampak. Selain itu, pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi dengan Kementerian ESDM, Polri, Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Pertahanan guna mendukung upaya penanganan peti secara menyeluruh. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.